Itu menolak permohonan pemohon peninjauan kembali. Dua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, itu poin utama ya. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan artinya jaksa sendiri, termohon PK dalam hal ini, itu mengakui atau membenarkan bahwa TPPU tidak terbukti, gitu loh. Karena di tingkat PT kemudian dinyatakan TPPU-nya terbukti, tapi jaksanya minta putusan PN yang dikuatkan, berarti harus kembali ke putusan PN. Kalau mau pakai ini nih surat tanggapan dari jaksa, putusan PN berarti tidak terbukti TPPU-nya. Mohon majelis hakim terutama di PN dan kemudian juga di Mahkamah Agung untuk betul-betul menelisik kembali kasus Nikita Mirzani, apalagi ada 2 saksi ahli yang sudah menyatakan pendapat akademik hukum kritis progresifnya. Saya sering mengatakan bahwa para penegak hukum itu ya udah, kalau memang nggak mau menegakkan hukum, insya Allah ada hukum dari Allah. Saya juga. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali sama kita si Pomocika tukang meretpet bagaikan trompet. Ya Allah warga, ngapa gua ngelihat di kamera jidat gua ini, jenong gua sampai lebar banget, sampai lega banget ya, sampai tereng. Ditanemin kencuri mah cukup seton. Muat. Ya Allah, lihat warga, rambut gua udah gua ikat-ikat kayak begini tuh, pakai yang rumbai-rumbai ikatan rambutnya, udah kayak pelaminan pengantin aja, rumbai-rumbai. Sengaja empok menggunakan rumbai-rumbai ini karena pembahasannya juga amat sangat spesial, banyak ngakaknya juga. Soalnya gue udah rindu banget gitu sama si salah satu orang yang mau gue bahas ini. Iya, ya kan jadi gue harus harus mentareng juga begitu ngebahasnya, jangan kalah. Di mana kemarin itu tanggal 15 Juli tahun 2026 itu ada 2 sidang yang cukup viral. Po bingung, mau ngebahas terkait sidang lanjutan PK Nikita Mirzani kah atau mau membahas terkait sidang gugatan hak asuh anak dari Ruben Onsu versus Sarwenda. Tapi kalau sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwenda ini tuh kan baru ke tahapan mediasi perdamaian aja ya kan. Ya udahlah, akhirnya Empo ngegeser nih, plak ke sini. Akhirnya ya udah dah, Empok mau ngajak kalian membahas atau mereaksi terkait masalah sidang PK lanjutan Nikita Mirzani. Karena bagaimanapun juga kita harus mengawalnya warga. Seperti apa yang diserukan oleh Teh Rike Diah Pitaloka. Hashtag kawal sidang PK Nikita Mirzani. Karena bukan apa-apa nih ya. Usut punya usut sih, begitu kan. Dari mulai para ahli, para pakar, bahkan para anggota dewan, kalau dalam kasus Nikita Mirzani ini tuh adanya mafia hukum, permainan begitu ya kan. Nah, makanya Empo udah semangat banget ini ya mau ngebahas terkait masalah eh, kasus di sidang PK-nya Nikita Mirzani ini ya kan. Nah, ada yang kangen kagak sama selebritis yang satu ini yang viral pada masanya? Ya kita sapa dulu ya, sebelumnya kita sapa dulu, takutnya kalian lupa begitu kan. Ini dia, yuk cus. Ayo di mana? Masih ingat? Tuh, yang kangen dengan Sister Hong dan terenggiling di persidangan Nikita Mirzani hari ini. Ada dia, ya Allah. Ayo siapa ngaku yang ngefans sama dia. Nih ya, kocaknya netizen. Ada lagi nih. Bentar. Lanjut.
tang-tang peteng-teng pada masanya, ya kan? Yang merasa paling jagoan dengan jabatannya dia sebagai jaksa penuntut umum. Kita lihat kolom komentarnya ya. Pada kangen roman-romannya mah. Astaga. Diki, lo itu dapat dari mana ya? Salam, dapat aja ini ya. Mas, Kak. Di film apa ini? Wah, ngakak lo sumpah malah kayak Teen Brother. Kok mirip? Aduh. Ya Allah, ya Robi Diki nemu aja ya. Mirip lagi. Udah warga salam pembukanya. Ya Allah, pada udah ngakak duluan gua mah. Itu ya. Tuh, baru gua mau nyapa kalian semua, barangkali ada yang kangen sama si Sister Hong ini. Udah ada aja anjir banget gua mah ya sama netizen Indonesia tuh ya. Paling bisa aja gitu kan. Tuh ya, sapaan dari Sister Hong. Bagaimana pertarungan antara Sister Hong dengan kuasa hukum Nikita Mirzani? Apakah masih bakalan tengil keselin seperti yang sebelum-sebelumnya? Begitu kan? Kita lanjut aja dah ya. Nih, yuk cus. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut kami penuntut umum, advokat pemohon peninjauan kembali Nikita Mirzani dalam memori peninjauan kembali telah menyampaikan alasan-alasan yang jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Advokat pemohon peninjauan kembali menyimpulkan sendiri fakta persidangan tanpa dengan jelas memperhatikan dan mempelajari pertimbangan hukum Judex Fakti guna melepaskan diri dari jeratan hukum. Menurut kami penuntut umum, Judex Fakti dan Judex Juris telah benar dalam menerapkan hukum dan tidak ada kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata sehingga tidak ada alasan bagi advokat pemohon peninjauan kembali Nikita Mirzani menolak semua pertimbangan hukum dari Judex Fakti dan Judex Juris. Bahwa pada dasarnya penuntut umum sependapat terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan kesalahan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A Junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Berdasarkan alasan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan peninjauan kembali advokat pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3144K/P.Sus/2026 tanggal 13 Maret 2026 dalam perkara atas nama terpidana Nikita Mirzani. Demikian tanggapan atau jawaban terhadap memori permohonan peninjauan kembali ini kami buat dengan harapan kiranya mendapat perkenan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau tidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Penuntut umum. Ada sedikit yang direspon. Nah, itu warga, ya kan, intinya menolak dan memohon kepada majelis hakim untuk menguatkan kembali terkait keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi warga, ya kan, besar gue benerin dulu rambut. Terkait masalah pernyataan si Sister Hong tersebut, akhirnya nih ditanggapi oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Seperti apa? Langsung aja yuk ini dia. Cus. Peninjauan kembali memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah,
Itu poin utama ya. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, artinya jaksa sendiri, termohon PK dalam hal ini, itu mengakui atau membenarkan bahwa TPPU tidak terbukti, gitu loh. Karena di tingkat PT kemudian dinyatakan TPPU-nya terbukti, tapi jaksanya minta putusan PN yang dikuatkan, berarti harus kembali ke putusan PN. Kalau mau pakai ini nih surat tanggapan dari jaksa, putusan PN berarti tidak terbukti TPPU-nya, gitu. Nah, konteksnya apa? Jaksa dalam hal ini termohon PK telah tegas dan jelas mengakui bahwa tidak ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Itu dulu ya. Nah, kemudian dalam tanggapan ini jaksa juga mencantumkan ini ya. Nih, kan kami mempermasalahkan dalam permohonan PK, kami mempermasalahkan terkait dengan adanya potongan video live. Oke? Karena di dalam putusan, baik putusan Mahkamah Agung, Kasasi, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri, semuanya mempertimbangkan ada potongan video live. Yang kemudian potongan video live itu dinilai sebagai sebuah ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B. Ini kita lihat nih. Ini adalah bukan potongan video live, tapi ini adalah screenshot ya, yang dijadikan di persidangan. Kami juga di pembuktian kemarin, pembuktian dalam hal ini adalah ahli menyampaikan hal yang sama. Kalimatnya sama nih, mirip ya. Siapa sih namanya? Glavitsa, sama. Dia juga produknya jelek. Dr. Reza, benar itu semua. Nah, dalam konteks ini kami meminta kepada ahli pada saat itu, saudara ahli, apakah dengan kalimat seperti ini adakah unsur mengancam akan melakukan pencemaran atau mengancam akan membuka rahasia? Kata ahlinya satu, kalau yang dipermasalahkan adalah produk, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Produk itu tidak punya marwah, produk itu tidak punya kehormatan, ya. Maka sekalipun dia dijelek-jelekan, saya katakan misalnya, oh ini produk iPhone Apple nggak bagus, nggak apa-apa. Itu penilaian dan itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Ada benarnya juga ya warga ya, apa yang disebutkan oleh Bang Usman ini selaku PH-nya Nikita Mirzani. Gua aja yang orang awam cukup bisa memahami dan mengerti terkait masalah bukti-bukti yang dilampirkan. Nah, apalagi mereka yang istilah kata mah sekolah hukum, sekolah segala macam lah begitu kan. Nyampe-nyampe bahkan si Sister Hong itu bilang kalau PH-nya Nikita Mirzani ini tuh tidak paham akan hukum. Aduh, ya Allah, gue ada-ada aja. Nah, itu jelaskan jelas apa panjang kali lebar tuh sama Bang Usman dijelaskan kepada kita semua. Nah, di sini juga nih ya, ada wejangan dari siapa? Dari Sri Kandi Jawa Barat dong. Siapa lagi kalau bukan Rike Diah Pitaloka. Ini dia, you are choose. Majelis hakim terutama di PN dan kemudian juga di Mahkamah Agung untuk betul-betul menelisik kembali kasus Nikita Mirzani, apalagi ada 2 saksi ahli yang sudah menyatakan pendapat akademik hukum kritis progresifnya, yang meminta untuk apakah tepat pasal yang digunakan begitu ya. Sudahlah hal-hal seperti ini menurut saya karena seakhirnya sih emang ini negara hukum, tapi akhirnya saya sering mengatakan bahwa para penegak hukum itu ya udah, kalau memang nggak mau menegakkan hukum, insya Allah ada hukum dari Allah. Menurut saya juga penting kiranya untuk yang mulia para majelis hakim membaca betul semua runutannya. Tadi teman saya yang bilang ini kasasinya terlalu cepat, kurang kilat 24 jam begitu. Betul. Nah, dan saya ingatkan Pak Susilo dapat salam dari almarhum Dini Sera dan ibunya. Ya, terima kasih. Tak banget di hati itu pesan-pesan dari Teh Rike Diah Pitaloka. Ya, ingat ada hukum Allah. Nah, itu yang lebih menyedihkan. Di Indonesia lu bisa nih ya terbebas dari
semua hukuman tersebut nih ya kan buat para penegak-penegak hukum yang bermain bermain dalam hukum yang istilah kata mah lu melupakan terkait keadilan, tapi ingat kalian tidak bisa lari dari hukuman Allah ya. Tuh bener kata Teh Rike nyampe salam kata Pak Hakim yang memutus kemarin Nikita Mirjani itu salam kata Teh Rike dari almarhumah Dini Sera dan juga ibunya. Bye-bye lu, ntar di akhirat. Ya Allah, ya Robi, ya. Ih, merinding gua warga naujubillah min jalik ya. Minta dijauh-jauhkan lah kita mah dari sifat-sifat seperti itu ya kan. Nah, di sini warga ada yang kangen kagak terhadap Nikita Mirjani, Ami, si Ami kita begitu kan. Nah, di sini kita intip yuk gimana keseharian si Ami ketika di dalam lapas wanita begitu kan ya. Seperti apa keseruannya dia dan kegiatannya dia di dalam lapas tersebut? Ini dia yuk cus. Kangen ya sama keluarga aku. Kangen ya? Aku juga kangen. Handphone? Ya kan sering pakai juga. Wah, masa sih? Enggak, mau nggak? Oh ya, jangan nggak sama siapa. Yuk. Gas. Ayo sini. Ayo dulu ya. Ya Pak. Nih. Oke rompi. Oke. Ya. Oke. Ayo. Ini dia handphone gue. Namanya Wartel Sus. Ini adalah handphone aku selama di rutan Pondok Bambu, guys. Jadi kalau pakai Wartel Sus ini kita bisa video call sama keluarga di rumah. Dia ada waktunya. Nah kalau pulsanya habis harus beli isi ulang. Beda ya kalau seorang artis mah begitu kan ya. Walaupun di dalam lapas masih ada aja suruh ngiklanin sebuah produk dari pihak rutan tersebut. Keren. Walaupun tanpa make up cantik loh si Ami ya kan. Kenapa Empo jadi sedih ya ngeliat si Ami kayak begini posisinya ya kan. Padahal dia di rutan tuh baik-baik aja warga tuh ya kan. Malahan kalau Empo lihat-lihat ini yang mau Empo bandingkan ya. Nih wajah si Ami, wajah Ami Nikita Mirjani begitu kan. Ketika di rutan tanpa make up. Kelihatannya cantik begitu ya, polosan kayak begitu cantik, seger. Coba lu bandingin dah nih sama yang ini, yang satu lagi nih, Sister Hong. Penampilan terbarunya, kirain gue mau makin cetar Mbak Henol dibanding penampilan yang tahun-tahun lalu. Lah, gengenan sekarang mah kayak begini. Izin ya, bukannya gue mau ngeledekin atau gimana-gimana, kagak. Cuman ini mah hanya sekedar, kok jauh beda yang dulu sama yang sekarang. Harusnya sekarang makin cakep, biasanya kan orang begitu ya, makin kesini makin cakep. Lah ini makin kesini makin, udahlah begitu. Mau ngomongnya gue ngeri. Kembali lagi dah sama lu pada itu tanggapannya seperti apa. Ntar gue ngomong panjang kali lebar memberikan opini. Ntar gue lupa pasal 27B lagi. 27B. Pasal 27. Nanti disebutnya katanya membuli atau apa itu ngata-ngatain gitu kan. Ntar gue dikenain pasal 27 lagi. Syukur-syukur pasal 27 lah. Nanti dikenain 27B dipaksakan tindakan pengancaman. Aduh, ya Allah warga. Mungkin dari Info cukup sekian dulu dan terima kasih ya untuk pembahasan kita hari ini tentang sidang PK lanjutannya Nikita Mirjani. Terkait di mana jaksa meminta untuk menolak soal sidang PK ini tuh wajar. Kan emang itu tugasnya dia menolak karena dia itu kan sebagian pembela dari termohon, ya kan? Sebagai pembelanya dari sebelah lah gitu, jadi wajar kalau dari mereka ini ada penolakan, ya namanya juga hukum gitu kan dibeli, enggak, ya kan? Nah, bagaimana lah ya nanti kelanjutannya, keputusannya seperti apa? Mudah-mudahan ya dari Info mudah-mudahan majelis hakimnya Mahkamah Agungnya ini tuh terkait sidang PK yang diajukan oleh Nikita Mirjani ini tuh bisa benar-benar amanah dan jujur, ya. Bisa melihat semua kejanggalan-kejanggalannya seperti apa dan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya ya. Jangan sampai nih nama hukum tercoreng buruk begitu. Ya kita mendoain aja, kita kawal terus terkait masalah kasusnya Nikita Mirjani ini. Bagaimana warga?
seru kagak? Kagak. Kebangetan lu. Kalau kagak seru tuh nonton gua. Alah. Oke ya, terima kasih banyak mulai dari Empo buat kalian semua yang udah setia di channel YouTube Empo. Terima kasih banyak yang udah support Empo. Terima kasih banyak yang selalu dukung Empo. Terima kasih banyak. Pokoknya yang baru pada bergabung juga terima kasih banyak. Salam kenal dari si Empo Mucika, tukang meretpet bagaikan trompet. Hampura jika ada salah-salah kata yang keluar dari mulut Empo. Hampura jika ada sikap-sikap dari Empo ketika penyampaian tentang reaksi dan pemberitaannya yang kurang berkenan di hati kalian. Hampura. Ya kan, hampura. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bye.